Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Petugas BPS datangi pelosok kampung untuk data warga. Tak punya MCK, rumah warga miskin dibedah Polresta Bukit Tinggi. Pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak gempa magnitudo 6,1 pada 25 Februari 2022 lalu sudah mulai dilaksanakan. Pengerjaan dimulai di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Dananya berasal dari BNPB. Hingga kini, 15 unit rumah sudah selesai dan siap untuk ditempati setelah adanya pengesahan dari pemerintah kabupaten. Sementara yang lainnya masih dikerjakan. Menurut informasi, lebih dari 1.000 unit rumah warga yang rusak berat dan akan mendapatkan bantuan hunian tetap dari BNPB. Rumah tersebut berukuran 6 x 6 meter dan menghabiskan dana sekitar 50 juta rupiah per unitnya. Salah seorang warga penerima huntap berterima kasih kepada pemerintah sebab rumahnya yang runtuh beberapa waktu lalu sudah ada gantinya. Banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah rumah yang rusak itu sekarang sudah kembali lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan langgeng kami pakai rumah yang baru ini. Nah, itulah. Berapa hari? Satu minggu. Oh, baru satu minggu. Baru satu minggu. Kalau pemindahan dari kemarin ini nanti kalau sudah datang pengesahan nanti sudah menerima orang itu baru bisa pindah kemari. Nah itu. Menurut Kalaksa BPBD Kabupaten Pasaman Barat, dalam tahap awal akan dibangun 50 unit. Selain itu, dalam data sementara, sekitar 220 unit rumah diperbaiki masyarakat secara mandiri. Sekarang yang 15 sudah siap, tapi belum dihuni. Kemudian yang lainnya itu dalam proses. Kemudian juga dalam penanganan ini yang 1.111 itu ada yang sudah handbase dan sendiri dan tiap-tiap sudah jenis per satu jenis mereka akan menilai nanti sehingga dana itu langsung kita transfer melalui BPBD ke warga yang terdampak. Menurut data dari BPBD Pasaman Barat, rusak berat 1.111 rumah, sementara rusak sedang 1.171 unit dan rusak ringan 2.524 unit. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Demi memastikan pendataan registrasi sosial dan ekonomi (Reksosek) berjalan dengan baik, petugas pencacah dari Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan melakukan pendataan hingga ke pelosok-pelosok kampung. Kampung Langgai, Nagari Gantiang Mudi Utara, Surantih, Kecamatan Sutra, menjadi salah satu daerah yang ditinjau. Alasannya, Kampung Langgai merupakan salah satu daerah yang terisolir di pesisir selatan. Hasil pendataan sementara, banyak anak di kampung ini yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA karena jarak yang jauh. Kampung Langgai ini hanya memiliki sebuah sekolah dasar dan satu buah SMP. Sementara SMA, anak-anak di sini harus bersekolah di Nagari Surantiah yang berjarak 30 km. Tak ada angkutan umum yang melayani rute tersebut. Selain itu, 15 km jalannya juga rusak parah. Pemerintahan bantu-bantu seperti ini harus masuk ke program keresa ini. Harapannya untuk itu bantuan-bantuan pemerintahan kami yang tinggal di desa terisolir Langgai bisa lah memberikan itu sedikit bantuannya untuk anak yang masih sekolah. Kalau kedepannya kedatangan bapak-bapak ibu-ibu ke sini, kami berharap bantuannya semoga lancar.
BPS akan mengolah data yang diperoleh di lapangan untuk dijadikan bahan bagi pelaksanaan program pemerintah. Nah, salah satu variabel yang ditanyakan itu kan masalah pendidikan. Ternyata rata-rata penduduk di sini itu banyak yang hanya tamat SMP. Karena fasilitas sekolah yang ada di sini hanya SD dan SMP. Sementara kalau ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SLTA harus keluar dari daerah ini yang jaraknya lebih dari 30 km. Pendataan ini juga memastikan untuk masa yang akan datang, tak ada lagi warga miskin yang tercecer dalam pemberian bantuan program pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sebuah rumah warga miskin di Jorong Sini Air, Nagari Malala Selatan, Kabupaten Agam, dibedah Polresta Bukit Tinggi, Sabtu pekan silam. Kondisinya mengenaskan. Rumah berukuran 5 x 6 meter persegi ini sebagian besar terbuat dari kayu. Hanya pondasi saja yang terbuat dari batu bata. Hanya ada 1 kamar tidur untuk Anyar dan suaminya. Sedangkan 3 anaknya yang masih kecil tidur di lantai ruang utama. Tidak ada kamar mandi dan kakus di rumah ini. Hanya sisi luar rumah yang diberi batas untuk keperluan MCK. Lokasinya juga jauh dari pusat kabupaten. Tim bedah rumah yang dipimpin Kapolresta Bukit Tinggi harus menempuh perjalanan berliku dan dilanjutkan berjalan kaki cukup jauh untuk mencapai rumah tersebut. Bedah rumah ini merupakan salah satu wujud kepedulian polisi. Bekerja tanpa pamrih, kalau ada Polri khususnya itu melakukan kesalahan itu adalah oknum. Tapi masih ada polisi ataupun Polri yang berniat baik. Keluarga yang menerima bantuan berjanji akan memanfaatkan bantuan yang diberikan kepada mereka. Pertama, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Kapolres Bukit Tinggi beserta jajaran yang telah memberikan bantuan kepada kami pihak keluarga. Mudah-mudahan bantuan ini Pak dapat kami manfaatkan dengan sebaik mungkin dan bermanfaat sekali bagi kami. Rencananya, perbaikan rumah pasangan kurang mampu ini akan tuntas dalam 2 pekan. Selain membangun kamar mandi untuk keperluan MCK, polisi juga akan membangun kamar tidur dan ruangan lainnya yang layak untuk ditempati. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.